Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah. Di samping kalau kita membaca Al-Quran, kita ini akan mendapatkan keberkahan yang sangat besar. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang beriman yang mau membaca Al-Quran, kalau ibarat buah, itu seperti buah jeruk harum manis. Nah, gitu. Harum tur manis. Kalau dalam bahasa Arab namanya utrujah. Jadi kalau orang beriman itu, kita ya mau membaca Al-Quran, maka kita diibaratkan oleh Rasulullah itu ibarat buah, itu adalah buah utrujah, harum manis ya. Kalau dalam beberapa tafsir itu jeruk, tapi kalau menurut saya kurang pas juga. Jeruk juga kadang ada yang ya. Tapi pokoknya manis, harum. Kalau kita menciumnya itu mencium baunya, oh, itu enak banget ya. Sedangkan orang beriman yang tidak mau baca Quran, maka dia itu seperti buah kurma. Buah kurma itu apa? Manis, tapi baunya gimana? Harum enggak? Kurang harum. Bahkan kayak bau yang kurang sedap gitu. Bahkan disebutkan, kalaupun ada orang munafik yang membaca Al-Quran, maka dia seperti bunga. Syiarnya itu bagus, harum, walaupun rasanya pahit. Bunga itu walaupun harum, kalau di mama, dikenyah-kenyah, dimakan, itu pahit ya. Sedangkan orang munafik yang tidak mau baca Quran itu seperti buah hanzolah. Buah hanzolah itu kalau kita yang mungkin buah mengkudu lah ya, atau buah, kalaupun bukan buah itu mahoni. Ada yang pernah nyicipin mahoni? Ya, pahit. Tapi kalau pas lagi sakit gimana? Paksa ya, punya ya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, al-mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana kal utrujah. Orang beriman yang mau membaca Al-Quran wa ya'malu bih, dan juga mengamalkannya, kal utrujah, ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Rasanya enak, baunya harum. Kemudian wal mu'minu alladhi la yaqra'ul qur'ana wa ya'malu bi katamroh. Orang beriman yang tidak mau membaca Al-Quran itu seperti tamroh atau kurma. Tokmuha toyibun walari halha. Rasanya manis tapi tidak ada baunya. Wa masalul munafik, dan perumpamaan orang-orang munafik yaqra'ul Qur'ana, orang-orang munafik yang mau membaca Al-Quran, maka dia disebutkan karroihana, seperti bunga. Bunga itu gimana? Rihuha tayyibun, baunya itu harum. Kemudian tokmuha ya, rasanya ini tidak baik. Kemudian tidak baik itu maksudnya murun ya. Tokmuha murun. Wa masal munafiq la yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran disebutkan kal hanzolah, seperti buah hanzolah. Gimana hanzolah itu? Disebutkan di situ adalah tokmuha murun, rasanya pahit, kemudian walarihuha, tidak ada baunya. Oleh karena itu, gerakan kita yang pada zaman
Ramadan ya, waktu Ramadan kita semangat, pokoknya ini kita semangati lagi. Kita masuk pada Al-Quran yang telah kami baca tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Kalau yang itu tidak wajib ya, karena nanti masjid tidak selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya 12 bulan. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa jumlah bulan di dalam Islam itu sudah langsung 12. Kalau di luar Islam dulu zaman Nabi, jumlah bulannya itu bukan 12 Bapak Ibu ya. Jumlah awal itu 8. Jadi ibaratnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, terus langsung September, Oktober, November, Desember. Juli, Agustusnya tidak ada. Kemudian dihitung-hitung salah terus. Jadi salah terus. Di Islam sudah jelas Isna Asyara Syahran. Kemudian disebutkan di situ Yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menjadikan bulan 12 itu saat Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di bulan atau jumlah 12 tadi itu ada yang disebut arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia ya. Bulan-bulan yang dimaksud itu adalah bukan bulan Januari Februari, tetapi dimulai dari bulan Hijriah, Muharram, Safar atau Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau dalam syair, kalau di pondok-pondok itu seperti lagu apa ya? Sepohon kayu. Ya, mungkin kalau ibu yang sering hadroh itu sering hafal langsung ya. Sepohon kayu gitu ya. Tapi diganti liriknya menjadi Muharram, Safar. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekali lagi. Minimal olehnya ini lah ya. Tadi dapat apa? Nyanyi. Tapi memang sekarang banyak dilupakan ya. Apalagi anak-anak kita ya. Ayo kita sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lagu di pas-paskan aja ya. Tapi yang jelas itulah yang dimaksud dengan jumlah Isna Asyara Syahran. Dan ini memang harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi di Al-Quran ini sudah diterangkan secara mendetail bahwa ada 12 bulan di dalam Islam dan 4 bulannya adalah bulan mulia atau Arba'atun Hurum. Kalau Nabi Muhammad SAW menerangkan, kalau di Al-Quran tidak ada, tapi yang menjelaskan adalah Rasulullah. Disebutkan minha mutawaliyatun, dari bulan yang mulia tadi
ada salah satu mutawaliyatun. 3 bulan ini berurutan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang mutawaliyatun, yang berurutan. Kemudian yang satunya apa? Bulan Rajab. Nah, sekarang kita sudah berada di tengah-tengah bulan mulia, ya. Sudah ada di tengahnya. Sekarang bulan apa, Bapak Ibu? Ya, bukan Juli, bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Bulannya itu sudah mulai mengecil. Jadi sekitar aja lah ya. Karena yang jamaah haji pun ada beberapa yang sudah siap-siap balik. Ya. Ada yang sudah berada di Madinah, sedang melakukan orang bilang kalau 40 waktu namanya ya arba'in, ya, sedang melakukan sana. Jadi ada pun yang sudah pulang. Kalau para pejabat kemarin hajinya luar biasa. Hajinya itu hari Selasa berangkat, kemudian hari Jumat balik. Ya. Hajinya itu baik Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, Pak siapa lagi kemarin itu. Jadi hajinya itu cuma sehari. Ya. Jadi hari Selasa berangkat. Di sana wukuf, habis wukuf kemudian tawaf, kemudian sa'i, ta'alun balik. Apakah itu sah? Ya sah. Karena yang namanya Al-Haju Arafah, yang namanya haji itu adalah wukuf di Arafah. Tapi ya memang kurang marem, ya. Kurang marem, bayarnya sama. Ya. Kalau ibarat sama itu artinya yang kemarin berangkat hari Selasa pulang hari Kamis, hari Kamis atau Jumat, itu bayarnya sekitar 200 juta. Ya, 200 juta Bu. Hajinya cuma sehari. Tapi yang bayarnya 40 juta, 40 hari, milih mana? Ya, pokoknya sampai marem. Ya. Kalau umroh itu tidak marem, ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Ya. Paling di Madinah cuma 3 hari, 4 hari, di Makkah 4 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi kalau haji marem. Kalau bahasa ngapak, ini orang ngapak ya Bu ya. Marem itu artinya bokongnya memar matanya, saking maremnya, saking puasnya. Jadi sekarang ini berada di bulan mulia. Apa yang harus kita lakukan di bulan mulia? Ya, kalau di dalam kitab Kanzun ya, oleh Syekh Abdul Hamid itu banyak ya. Ketika kita berada di bulan mulia ini, dari qiraatil Quran, az-zikr atau berzikir kepada Allah ya. Kembalilah kita, ternyata Al-Quran disebut lagi. Kenapa? Al-Quran selalu disandingkan dengan kalamullah karena memang Al-Quran ini adalah kalamullah. Kemudian kalau ada ayat-ayat yang menyebut Nabi Muhammad SAW, maka di belakangnya akan dilanjutkan dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini mukjizat yang akbar, mukjizat yang kabir, mukjizat yang sangat besar. Contohnya gini, kalau dulu ada yang mengatakan gini, mukjizat paling hebat itu tongkatnya Nabi Musa. Karena tongkat itu kalau dipukulkan ya, itu langsung jalan tol. Jadi kalau di sawit ini ada tongkat Nabi Musa, pukulkan jeduk jalan tol. Pak Jokowi tidak usah susah-susah ya, merancang sampai triliunan ya. Kalau dipukulkan di Sungai Batanghari ya, langsung jembatan tol jadi. Tapi kira-kira kalau sekarang bapak ibu ataupun bapak ya, suami ibu pulang-pulang ngomong, Bu,
aku nemu tongkat Nabi Musa. Kira-kira kalau dipukulkan di sungai jadi jalan tol enggak? Jadi mukjizat itu cuma berhenti saat itu. Sekarang tidak berlaku. Ya. Ataupun mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika dibakar itu tidak mempan ataupun apinya ini dingin. Kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Nah sekarang kalau ada api terus ngomong kayak gitu, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Tetapi Al-Quran ini sampai sekarang masih bisa dirasakan. Karena disebutkan Al-Quran itu memang adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling besar adalah sebagai penenang hati. Ya. Disebutkan di dalam surah Toha. Toha itu artinya apa, Bapak Ibu? Ya, Toha itu ada yang disebut sebagai nama lain dari Nabi Muhammad SAW, termasuk Yasin. Jadi Toha, Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW atau panggilan sayang kepada Nabi Muhammad. Kita akan lihat di dalam sholawat itu disebutkan Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi Toha dan Yasin adalah nama panggilan sayang untuk Nabi Muhammad. Nah sekarang kita cek di dalam surah Toha, di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha itu panggilannya kepada Nabi Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Nabi Muhammad, Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk membuat litashqa atau bersedih hati. Makanya orang-orang yang lagi sedih membaca Al-Quran kira-kira cocok nggak? Sangat cocok. Terus kalau gembira baca Al-Quran cocok. Sedih ya cocok, gembira juga cocok. Dan semua waktu membaca Al-Quran pas. Contoh, ada orang hamil baca Al-Quran bagus apa bagus? Waktu pas melahirkan diadakan acara baca Al-Quran bagus? Setelah lahir apa? Nama, pemberian nama, membaca Al-Quran. Setelah itu kalau laki-laki sunat dibacaan Al-Quran bagus? Mantap. Setelah sunat apa lagi? Ya manten. Pas mantenan dibacaan Quran bagus? Luar biasa. Setelah manten apa? Ambil lagi. Kembali ya. Ya bagus semuanya. Sampai pada nanti setelah tua, anak kecil baca Quran bagus? Tua, nenek-nenek, kakek-kakek baca Quran? Orang meninggal dibacakan Quran bagus? Sudah meninggal dibacakan Quran bagus? Mau meninggal saja dibacakan Quran juga? Bagus. Makanya kalau kita nanti menemukan ada yang susah sakaratul maut, maka solusi, tidak ada solusi lain adalah dibacaan Al-Quran, yaitu yang paling ampuh apa? Suratul Yasin. Karena Yasin itu disebutkan sebagai jantungnya Al-Quran. Dan kita dari tadi sudah baca. Jadi luar biasa. Makanya kalau bisa yang sudah hafal lanjutkan. Yang belum bisa hafal itu per hari itu 1 ayat. Kira-kira bisa enggak? Contoh hari ini hari apa? Jumat kita hafalin Yasin. Nah, sudah. Ayat kedua hari Sabtu Wal Qur'anil Hakim. Bisa enggak kira-kira?
Coba yuk dari Yasin sampai wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Satu, ya berhenti, jangan nganggur lagi. Hari Minggu. Ala siratim mustaqim. Kira-kira kalau satu hari satu ayat itu bisa hafal. Jadi nanti kalau acara Yasin ini tidak usah bawa-bawa itu beratnya. Kasihan panitianya. Nanti yang pendek semakin kecil. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kalau pas malam-malam Yasin, listrik mati lampu tidak berhenti ya. Karena banyak kejadian di bapak-bapak itu karena belum pada hafal, pencong-pencong Yasin terus setelah itu mati pet. Coba bayangkan kalau udah bisa. Makanya Yasin untuk ibu-ibu saya rekomendasikan hafalkan. Kalau ndak satu hari satu ayat, satu minggu satu ayat. Ya. Jadi ini minggu ini sudahlah dapat Yasin. Jumat depan minimal wal Qur'anil Hakim harus hafal. Tapi saya kalau sudah pulang lupa. Ndak apa-apa, seminggu hafal lagi. Sampai nanti akhirnya sampai terakhir, ya. Di ayat terakhir gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Oh itu senang Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya namanya majelis Yasin sama Yasin tahlil itu tidak lucu kalau tidak apa-apa. Ibu Yasinan sudah berapa bulan di Desa Mekarsari Makmur? 2 bulan? Ya, ulang tahun ya. Makanya semangat mulai sekarang. Ini mumpung di bulan mulia Arba'atul Hurum. Pokoknya ngomong sama suami Pak Burhan. Istrinya mana sih? Ngomong Pak Burhan. Mak Pak apa Bapak Bapak Oh Mas ya Mas. Saya akan menghafal surah Yasin. Jadi kalau saya lagi ngapal Yasin, Mamas jangan menggoda saya. Untuk Yasin. Jangan goda. Loh kok sudah nih satu hari satu ayat. Jadi nanti ibu akan heran, oh ternyata saya apa? Apalagi setiap Jumat kita membaca Yasin. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi Al-Quran ini bukan untuk membuat kita ini sedih hati, tapi sebagai zikir. Ya. Kemudian di surah Yasin juga tadi disebutkan Yasin wahai Nabi Muhammad kan gitu. Wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebagai hakim, sebagai sesuatu yang bijak, yang menjadikan Al-Quran ini membuat orang yang membaca ini akan menjadi orang-orang yang selalu terberkahi oleh Allah. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian di dalam bulan yang mulia ini ya, ada beberapa hal. Ini berarti kan Zulhijjah sebentar lagi selesai. Diperkiraan itu kalau tidak malam Rabu, malam Kamis, ya, dalam perhitungan. Ya. Maka di situ ada satu amalan di yang lainnya. Kalau di yang lainnya kan, yang pertama sholat, ya, nanti di istilahnya sholat Asyura, ya. Kemudian ada puasa Asyura, kemudian sholat sunnah, kemudian ada sedekah, kemudian di situ ada yang namanya mengusap kepala anak yatim piatu. Dan alhamdulillah saya melihat di Desa Mekarsari Makmur luar biasa. Kemarin RT 11 ya untuk sudah dikumpulkan ya. Oh ya, di khusus RT 11 karena saya di RT 11. Di RT 11 itu diperkirakan ada 3,5 3.500.000. Belum nanti malam minggu depan. Jadi sudah ada yang ditutup ya. Jadi sekitar 3,5 kemarin kotak dihitung itu 3,5. Apalagi RT yang lain dari 1, 2, 3 sampai 12. Mungkin kalau satu RT 3 juta, 3 kali 12 berapa Bu? Berapa? 36 juta.
juta. Oh. Tahun kemarin terkumpul 60 juta, Pak. Nah, ini cerita apa namanya? Yang RT kecil-kecil artinya di luar ya, di luar daripada yang kecilan itu, yang yasinan-yasinan itu. Jadi alhamdulillah ya, di Desa Mekarsari Makmur ini untuk sedekah dan yang lain bagus, dan insya Allah semoga itu menjadi tolak bala untuk Desa Mekarsari, karena sudah terkenal di Indonesia. Desa Mekarsari Makmur itu kalau kena musibah itu beruntun, banjir lagi, angin. Ini bahkan kena ini kena enggak? Apa belum berdiri? Ini pindah. Oh iya. Kena. Jadi luar biasa ya. Oleh karena itu semoga dengan niat kita untuk memulai daripada kita menghadirkan Al-Quran di hati kita, maka itu akan menjadi sebagai tolak bala. Kalau masing-masing individu di dalam hatinya ini ada Yasin, masa azab akan datang? Kan tidak mungkin kan? Yang biasanya datang, jamaah Yasin Al-Falah aja juga Yasin. Ya minimal Yasin. Yang penting ada Yasinnya, ya ingat ya gitu. Oleh karena itu, ini mumpung di bulan mulia ini, kalau di ayatnya disebutkan di situ, wala tadlamu, janganlah kamu melakukan kezoliman fihin, yaitu di bulan mulia ini. Ya. Di bulan Muharram ini, tadi diantaranya adalah kita untuk bersedekah, perbanyak sedekah, terutama adalah kepada tadi. Karena di dalam salah satu kitab itu disebutkan bahwa bulan Muharram ini adalah sebagai hari rayanya anak yatim, ya, anak yatim. Bedanya apa anak yatim dan piatu? Anak yatim itu adalah bapaknya sudah meninggal. Kalau piatu itu ibunya. Jadi anak yatim piatu harus diusap kepalanya. Di sini yang sudah yatim piatu ada. Misalnya apa? Pak Wo, tolong diusap kepalanya. Iya, Pak Wo sendiri yatim piatu ya. Jadi dalam hal ini ya kita tetap ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan khususnya untuk desa ini ya. Kemudian berkenaan dengan kami ya sebagai lembaga adat. Jadi lembaga adat di Desa Mekarsari Makmur itu ada dua. Yang pertama saya ya, kalau saya di provinsi kemarin dipanggil Datuk Amiruddin. Ditanya mau apa ya namanya pasti kalau julukan itu gelar ya. Pak Amiruddin ini mau gelar apa? Saya enggak ya gelar ya. Ada namanya Datuk apalah sih macam-macam ya. Akhirnya saya tidak minta gelar, tapi nama saya lah dijadikan gelar ya. Jadi namanya Datuk Amiruddin ya. Datuk Muhammad Amiruddin, tetap masih namanya. Karena yang namanya gelar itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah gelar kehormatan ya, karena dia mungkin menjabat sebagai kepala desa, sebagai camat, sebagai bupati, dia mendapat gelar kehormatan. Ada yang namanya gelar dari orang tua. Apa itu? Nama ya. Datuk Adi Suud yang bergelar ya. Jadi saya di sana disebut Datuk Muhammad Amiruddin, tidak ada yang lain-lain. Nah, kemudian apa fungsi daripada lembaga adat? Ya. Saya anggap ini sudah selesai ya untuk penjelasan tadi bulan 12 dan juga 4 bulan karena ini mau hujan. Jadi untuk lembaga adat ini adalah sebagai wadah apabila masyarakat ini menemukan suatu masalah. Semua masalah. Contoh, ibu nanam jagung masih setengah umur, sekitar umur 2 minggu gitu ya, masih hijau-hijaunya.
ternyata tetangga punya kambing sama sapi, makan habis. Ini kalau lapor polisi bangkrut, Bu. Ya. Makanya diadakanlah lapornya adalah ke desa atau ke lembaga adat. Apakah diganti jagungnya? Belum tentu. Kalau di dalam adat disebutkan ternak di kandang malam, ladang di pagar siang, ya. Di kandang malam, kemudian ladang di pagar siang. Jadi kalau kejadiannya kambing itu makan tanaman ibu siang-siang, ibu mau menuntut kayak apapun tidak bisa. Kecuali kambing, sapinya makannya malam-malam. Ya. Jadi kalau ada sapi kambing makan siang-siang ditunggu dulu. Ya. Dulu sampai malam potret cekrek, nah baru nanti bisa dituntut. Ya. Ada mungkin kita kecurian, kemudian orangnya ketangkep contohnya. Maka jangan langsung ke polisi. Kalau ke polisi, maka kita akan lebih banyak habisnya. Ya. Maka laporkanlah ke adat. Tetapi tidak langsung ke ketua lembaga adat, yaitu melalui ada yang namanya dubalang. Ya. Dubalang itu adalah sebagai polisinya adat. Siapa dubalang itu? Pak RT. Ada sini Bu RT? Nah, jadi laporannya ke dubalang. Ya, tidak bisa langsung ke LA, tidak bisa, langsung ke dubalang. Saya kehilangan sawit 2 tandan. Saya menuntut 1 miliar, contohnya gitu kan. Maka ketika di dalam sidang itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang mencuri ketika sudah ketahuan disuruh mengembalikan 2 tandan tadi. Kemudian yang kedua, dia harus motong kambing. Motong kambing sekaligus dimasak. Kambing 1 ekor, 20 gantang beras, dimasak, dimakan bareng antara yang mencuri dan yang dicuri. Ketua lembaga adatnya panggil untuk makan. Ya, jadi gambarannya gitu. Kenapa? Kalau kepolisian itu adalah menghukum orang yang bersalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kalau di adat itu menyelesaikan masalah dua-duanya. Contoh gini, anak kita dibunuh oleh orang. Ya. Kalau lapor polisi, yang dihukum siapa? Yang bunuh di penjara, anak kita bisa balik nggak? Tapi kalau di adat tidak hanya gitu. Kalau di adat, orang yang membunuh tadi akan dihadirkan, maka dia akan kena yang namanya denda adat. Denda adatnya apa? Yaitu membayar yang namanya 1 kati emas. 1 kati emas itu sekitar 80 gram atau 85 gram emas. Berapa 85 gram mas? 1 gram sekarang berapa juta ya? Hitungin coba. 800 juta. 800 juta itu diberikan kepada yang anaknya dibunuh. Lembaga adat dikasih 5%. Ya untuk ini sarana kan, dari lembaga adat dapat 5%. Sisanya atau kebalik, dari 800 juta tadi diberikan kepada yang kebunuh tadi. Kemudian masih yang membunuh tadi masih harus kena denda adat, yaitu menyembelih sapi atau kerbau 1. Kemudian menyiapkan nasi adalah 200 gantang. Kemudian dimasak, dimakan 1 kampung. Itu selesai semua. Kenapa? Yang merasa anaknya dihilangkan tadi, dibunuh, minimal dapat 700 juta. Ya, 700 juta. Lembaga adat 50 juta. Ya kan? Bukan untuk Pak Bonya, tapi untuk kelembagaan. Kemudian orang yang tadi secara umum akan menyesal. Tapi kalau polisi tidak, yang bunuh langsung dibawa ke kepolisian, di penjara sampai. Tapi yang di rumah nangis terus. Ya. Minimal di dalam hukum adat dinamakan sebagai hukum bangun.
Hukum bangun itu artinya gini, dianggaplah kalau yang meninggal itu adalah suami gitu ya, maka seolah suami itu masih memberi nafkah kepada istrinya, yaitu dengan tadi, yaitu 1 kati emas. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin saya di provinsi, yaitu di Lang provinsi, itu banyak hal, dan alhamdulillah sepertinya di bulan ini buku yang kami susun berdua, ya saya sama Pak Wo itu menyusun satu buku itu mengenai pasal-pasal dan ketentuan adat khusus Desa Mekarsari Makmur, insya Allah akan segera terbit dan nanti kalau bisa diresmikan oleh desa. Nah, jadi itu gambarnya seperti itu. Jadi kalau ada hal masalah, jangan langsung buru-buru polisi, laporan polisi jangan. Tapi minimal adalah menyampaikan dulu ke Pak RT, kemudian Pak RT bisa ada yang namanya rembuk, tidak langsung denda, tidak modal itu. Itu yang saya bacakan adalah dari buku induknya kayak gitu. Tinggal nanti ada yang namanya rapat. Karena apa? Duduk seorang berhimpit-himpit, duduk bersama berlapang-lapang. Jadi kalau kita duduk sendirian, masalah dipegang oleh keluarga sendiri terasa sempit dan berat. Tetapi kalau masalah sudah didudukkan bersama, insya Allah masalah itu akan selesai. Kalau ada masalah yang besar, dikecilkan. Kalau ada masalah yang sudah kecil, dihilangkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Baitulah karto adat. Jadi seperti adat yang kami banyak belajar dengan Pak Wo. Aslinya ketuanya itu Pak Wo, tapi Pak Wo ternyata tidak mau. Ya sudah, ya, karena tidak mau diminta oleh yang lebih tua, ya kami hanya menyampaikan insya Allah saya mohon dukungannya. Akhirnya di Desa Mekarsari Makmur ini ada ketua lembaga adat yang tidak tua, ya, karena ketua lembaga adatnya masih muda, betul. Jadi, perasaan. Demikianlah, semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan, ampunan, dan semoga kita dijauhkan dari bala dari Allah SWT. Dan mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa la taj'al min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.